Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fikri di channel Lexio ini. Jangan lupa videonya di subscribe, like, dan share ya. Jadi saya kemarin kan sudah membahas tentang semi daring atau semi online. Jadi hari ini saya akan mengenalkan atau membahas aplikasi ANBK full online atau daring. Di sini sebelum kita menginstal, Bapak Ibu harus ke bagian disk PC ya. Kenapa? Kenapa di bagian disk PC? Karena pada saat penginstalan ANBK setelah diekstrakan ya, ini ada 32 bit ya, ini untuk Windows. Kemudian ini ada 64 bit untuk Windows juga. Itu bisa di Windows 8 dan 10. Apabila sudah Windows 11 ya lebih kencang lagi ya. Jadi langkah awalnya kita ngecek dulu Windows apa yang kita install. Jadi di sini saya menginstal Windows Pro. Ya, saya menginstal Windows 10 Pro. Kemudian di sini bitnya 60. Nah, 60 bit. Jadi setelah kita ngecek di disk PC, klik kanan properties. Itu kan tadi 64 bit. Kemudian kita langkah awalnya sebelum kita ke aplikasi ya. Setelah Bapak Ibu mendownload atau mengopi aplikasinya, jadi langkah awalnya itu kalau bisa bikin folder baru seperti ini atau seperti ini ya. Ini saya mencontohkan di drive C. Saya bikin dulu ya, full online. ANBK full online. Terserah foldernya mau menambahkan, biar kita ingat saja. Jadi kemudian langkah keduanya masuk ke bagian pencarian di taskbar. Kemudian kita ketikkan virus and threat protection. Nah, setelah masuk ke virus threat and protection, kita masuk ke bagian manage setting. Ini kita biarkan ya, antivirus dan virus firewallnya kita nyalakan. Kemudian di bagian ADD or exclusion, ADD or remove exclusion ya, kita klik di sini. Kita akan melakukan pengizinan biar tidak terbaca atau terdetek antivirus, karena nanti ada beberapa bagian yang terblokir oleh si antivirus bawaan Windows. Jadi kita ADD exclusion, kita klik folder. Tadi kan kita membuat folder namanya ANBK full online. Kita select folder. Kemudian ada jendela berupa Windows Security, kita yeskan saja. Setelah kita yeskan akan tampil seperti ini. Nah, ini folder yang kita buat tadi. Kemudian itu langkah kedua ya. Misalnya pakai pengecualian. Misalkan Bapak Ibu mau mematikan antivirus, Windows Defender atau firewall, kita ke bagian setting. Setelah itu ke bagian Windows Security. Setelah itu kita cari namanya Windows Security di sini ya. Nah, kemudian open. Setelah di open, virus and threat protection-nya di bagian menu manage setting-nya kita matikan. Itu secara manual ya. Nanti mungkin kemudian ke bagian firewall. Nah, di bagian firewall
setting. Ini akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, ke bagian Windows Defender Firewall Properties ya, di bagian sini. Nah, saya klik, ini matikan semua, matikan saja. Nah, ini matikan saja. Jadi itu yang mematikan firewall. Misalnya tidak dimatikan firewall tadi, kita yang memakai add exclusion, saya kembalikan dulu ya. Oke, setelah dengan cara itu tadi, ini saya memakai add exclusion ya. Setelah ini kan masih kosong nih foldernya nih, kita ekstrakkan dulu, baru saya di sini. Yang setelah kita dapat aplikasi akan berupa seperti ini ya, berupa RAR. Kemudian kita ekstrakkan file, pilih foldernya tadi yang kita pakai add exclusion. Kita tunggu beberapa saat. Setelah sudah, kita ke bagian menu tadi, kembali, kemudian ekstrak kembali, ekstrak here ya, yang satunya ekstrak here saja. Kemudian kita, kalau Excel browser untuk klien, kemudian untuk bapak ibu proctor atau teman-teman proctor, ini kita memakai yang proctor browser ya. Kita pilih tadi, karena di laptop saya 64 bit Windows, saya memilih 64 bit. Saya ekstrak ya, ekstrak here saja. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Apabila laptop bapak ibu itu bitnya tadi setelah kita cek di properties di PC itu 32 bit, kita ekstrakkan yang ini untuk proctor ya. Kalau untuk klien begitu juga berlaku untuk klien. Nah, jadi saya lanjutkan karena saya memakai 64 bit. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Ini terserah ya, mau di di send to desktop pun silakan. Nah, seperti ini boleh, ini send to desktop satu. Kemudian setelah ini dikeluarkan atau di dalam folder tadi, kita klik kanan run as administrator atau klik 2 kali ya. Saya mencoba pakai run as administrator. Kemudian kita klikkan yes. Kita tunggu beberapa saat teman-teman. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini Windowsnya profesional 64 bit seperti yang saya cek di PC tadi, karena ini aplikasinya 64 bit ya, saya ekstrakkan jadi memakai 64 bit. Kemudian CPU saya sudah dual core, kan untuk standar Proctor dan Exambro itu di daring itu cuma dual core saja, dua core ya. Itu kemungkinan bisa memakai Celeron yang sudah terbaru ya, yang update terbaru ini Celeronnya. Kalau yang pakai Intel rata-rata sudah dual core ya, minimal. Kemudian minimal RAM ini saya di sini 8 GB ya RAM saya. Kalau untuk minimal RAM di sini 2 GB saja pun sudah bisa centang. Kemudian aplikasi lengkap. Kemudian saya terpenuhi dengan internet koneksi. Jadi Bapak Ibu, untuk full daring ini kita sebelum karena ini internet koneksinya terkoneksi, jadi sebelum Bapak Ibu teman-teman proctor atau teknisi, kita cek dulu jaringannya ya, cek dulu jaringannya bagaimana menggunakan speed test. Saya
menggunakan speed test by Ookla ya. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi di speed test by Ookla ini paling enggak Bapak Ibu, teman-teman proktor sekalian, mengeceknya di per laptop atau komputer ya. Maksudnya begitu, kenapa? Karena untuk proktor kita cek juga di laptop proktor atau PC server, kemudian di klien pun kita cek juga pada saat sebelum pelaksanaan ya. Sebelum kita memulai pelaksanaan, kita cek dulu jaringannya 1 hari sebelumnya di lokasi pelaksanaan. Jadi kita mulai saja, kita cek jaringan. Nah, di sini ping saya udah 2 ini. Sudah 2. Kemudian saya pakai Telkom ya. Saya di sini pakai Indihome. Untuk di rumah saya pakai Indihome. Di sini kecepatannya 21 Mbps. Unggahnya masih nunggu nih, kecepatan unggahnya. Jadi sambil kita menunggu, di sini saya akan bahas. Di sini ping per ms ini semakin kecil pingnya, itu semakin cepat kecepatan jaringannya. Kemudian bagian unduh, apabila semakin tinggi unduhannya, itu semakin tinggi dia menyerap data dari browsing atau downloadan, istilahnya downloadan. Kemudian kalau untuk unggah, ini hasil uploadannya per megabyte per second per detik ini. Jadi per detik itu sekitar 42 Mbps bahasanya. Kalau ini sudah bisa menggunakan full online, tergantung masing-masing klien ya. Nanti pada saat pelaksanaan di lokasi tes dicek dulu di bagian internet koneksinya masing-masing apakah lancar. Nah, kalau lancar di sini ping per ms-nya kecil, semakin kecil semakin lancar ya. Saya lihatkan semakin kecil semakin lancar. Apabila pingnya ini semakin tinggi, paling enggak jangan sampai 100 ping per ms. Kalau di sini misalnya ada yang nanya, teman-teman mungkin di sini misalnya ada 4 Mbps, di sini uploadnya yang gede, itu nggak jadi masalah. Misalnya di atas 4 Mbps, ya minimal 4 Mbps atau 4 Mbps unggah dan 4 Mbps unduh minimal ya. Itu kecepatan pingnya palingnya maksimal 100, yang disarankan di bawah 100 angka pingnya ini ya. Ini 1. Nah, kemudian setelah kita nunggu tadi ya, di sini sudah muncul jaringannya, koneksi tersedia, RAM segala macam, centang hijau ya, nggak ada silang di sini, nggak ada silang merah. Kita ramaikan saja. Tunggu beberapa saat. Cara menginstalnya lebih mudah daripada kita menginstal di semi daring pada saat video sebelumnya. Jadi setelah Bapak Ibu mengekstrakkan tadi, setelah diekstrak, jalankan aplikasi Proctor Browser ini otomatis langsung masuk, tidak menyeting segala macam, termasuk setting jaringan koneksi, settingan PHD, kemudian settingan IP address, itu yang untuk semi daring ya. Kalau untuk full daring atau full online, ini menggunakan setelah kita ekstrak langsung dia terkoneksi, asalkan internet kita terkoneksi langsung ke jaringan. Menuju masuk menggunakan
dummy ya. Kemarin saya pada saat pelatihan, pada saat jadi narasumber, saya pasti akan meminta akun ini ke tim teknis provinsi, kemudian tim teknis provinsi akan memintakan ke pusat ya. Jadi saya akan mencoba masuk. Ini dummy, jadi ini karena aplikasi dummy, saya coba masuk. Kita tunggu beberapa saat. Nah, seperti ini namanya akun dummy ya, akun dummy. Nah, di sini tampilannya simple, tidak terlalu banyak ini ya, hampir mirip sama semi daring juga. Jadi di sini ada reset peserta, kemudian di sini gabung peserta, ada kelompok tes, ada daftar peserta, ada status peserta, ada status tes, ada beranda. Jadi ini namanya beranda, ini nama proctor atau server, nama server biasanya ya. Kemudian di status tes ini nanti akan menentukan status tes pada siswa. Di situ nanti kita meminta token. Jadi langkah awalnya peserta login. Nanti setelah peserta login akan tampil di daftar login bagian sini. Nah, di sini bagian sini ya. Kemudian di bagian reset peserta ini pada saat gagal login, namanya gagal login ya. Kenapa jadi gagal login? Kemungkinan koneksi jaringan satunya user terpakai atau doubling. Nah, itu bisa jadi gagal login. Kemudian di sini kan ada namanya request peserta nih. Jadi apabila peserta meminta reset di sini, pada saat dia jalan atau status pesertanya dia sedang mengerjakan, padahal dia gagal login ya, otomatis kan kita reset peserta dulu ya. Kita klik saja reset peserta, kemudian kita ada reset peserta, masukkan lagi usernya. Kemudian di kelompok tes ini nanti di sini akan tampil daftar peserta, ada sesinya. Setiap sesi di sini ya, kan ada 3 sesi di sini. Nah, kan ada 3 sesi. Kemudian di sini daftar pesertanya. Nah, ini pesertanya yang ikut tes. Ini contoh ya, ini dummy namanya. Nanti ada namanya, ada usernya. Kemudian di sini dummy. Kemudian ini status peserta. Jadi di sini nanti akan ada status peserta sedang mengerjakan atau sudah selesai tes, nanti akan tampil. Jadi status tes di sini karena ini dummy ya, ini saya tekankan ini dummy. Jadi di sini nanti akan ada tampil kelompok tes. Misalnya sesi pertama, di sini kita klik save. Kemudian akan muncul token. Nanti token itu kita bagikan ke peserta seperti pelaksanaan semi online. Setelah peserta mengerjakannya sudah selesai semua, di sini ada laporan pengolahan per sesi. Nah, ini per sesi. Nah, di sini ada tercatat berapa ini secara otomatis. Kemudian kita proctor misalnya Udin ya, kemudian Tono. Nah, kita cek, udah berita acara ini berita acara laporan ya. Oke, udah bukan? Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata saya dalam penyampaian. Minta izin juga kepada teman-teman tim teknis, saya menggunakan dummy nih untuk mempermudah teman-teman proktor di satuan pendidikan agar melaksanakan atau mengenal lagi, apalagi kan SD baru mengenal ya ini
apa itu asesmen, apa itu, karena mereka kan belum pernah mengikuti namanya ujian berbasis komputer. Jadi saya menggunakan kepada teman-teman doktor SD tentang aplikasi yang komponennya seperti ini, karena lebih mudah dan simpel ya. Saya tekankan karena lebih mudah dan simpel, tidak terlalu ribet, cukup menyalakan laptop, kemudian tidak perlu mengangkat server, cukup menyalakan laptop, minimal spek 2 core, kemudian RAM-nya minimal 2 GB ya. Sangat mudah, sangat simpel, tergantung koneksi jaringan. Jadi teman-teman proktor harus mencari koneksi jaringannya ya, jangan lupa cari koneksi jaringan. Jadi jaringan tuh ada beberapa provider, silahkan saja Bapak Ibu proktor menggunakan misalnya handphone tuh ya. Kalau memakai laptop, handphone kita pakaikan ke jaringan. Jadi paling enggak beberapa laptop kita cek dulu kecepatan jaringannya. Apabila lancar, tidak terbuka aplikasi lain di handphone itu, insya Allah lancar pelaksanaannya, tidak ada terkendala. Demikian saya sampaikan di dalam video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Tetap jaga protokol kesehatan kita selama pandemi ini, yang mudah-mudahan pelaksanaan nanti kita semoga lancar. Tetap berdoa, tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.